Halo Gan, ya ini siang ini kita kedatangan lagi pasien ya ini ya. Ini bawa HP tipenya Oppo A31 dengan keluhan LCD-nya sudah retak dan ada tompel. Nah ini untuk usernya ini beli LCD-nya di toko online ya. Untuk mereknya merek Mosi. Nah, ini coba kita lihat dulu LCD-nya. Nah, untuk tipe HP-nya A31 ini ya kan. Oppo A31 untuk ya layarnya memang udah retak-retak ya. Oke. Kita mulai siap-siap untuk eksekusi kan. Nah itu ya, itu ada tompel hitamnya itu seperti itu. Dan untuk kondisi layarnya juga sudah mengkhawatirkan ya, takutnya kena ke tangan karena banyak sekali pecahannya itu. Oke, lanjut aja, kita mulai eksekusi. Kita lepaskan dulu untuk SIM cardnya. Kita buka dari backdoor belakang seperti ini. Nah ini untuk HP-nya. Ini kalau kita lihat belum pernah dibongkar ya guys, karena di bagian baut itu masih ada masih tertutup segel ya. Mudah-mudahan gampang lah. Nah ini kita lepas dulu semua baut-bautnya supaya kap mesin ini bisa terlepas ya. Ini bautnya kita kumpulkan jadi satu dulu supaya tidak tertinggal. Setelah kap mesin berhasil kita buka, kita mulai lepas soket baterai, lanjut dengan soket LCD karena kita mau tes dulu untuk LCD barunya. Ini untuk soket lamanya ini lumayan ngeganjel ya guys, jadi kita putusin untuk membuka baterainya dahulu. Nah kita mulai lepas baterainya. Ini masih menggunakan cara yang sama ya guys, kita nanti bakal congkel menggunakan tool seadanya. Nah ini kita congkel seperti ini dulu. Setelah itu nanti kita masukkan plastik bekas tempered glass ya. Nah ini masih keras ini masih perlu kita masukkan plastik bekas tempered glassnya ya. Nah ini seperti ini.
Kalau masih susah, lemnya masih merekat, itu kita tambahkan dulu untuk cairan minyak telon. Ya kan, kita seadanya ya guys. Kalau teman-teman punya Blue Remove itu, kalian bisa gunakan itu untuk penghancur lemnya. Nah, ini baterainya sudah terlepas. Karena di sini tadi ada cairan minyak telon, jadi kita bersihkan dulu ya, kita lap dulu. Setelah itu kita mau tes untuk LCD yang baru. Nah, fungsi kita tes ini supaya kalau nanti ada kendala di LCD yang baru itu bisa terdeteksi lebih awal, sehingga LCD yang baru itu bisa kita retur ke tokonya. Kalau teman-teman belinya di toko offline ya langsung ke toko offline-nya. Kalau teman-teman belinya di toko online, jadi bisa langsung diretur nanti di toko online-nya. Nah, ini kita tekuk seperti ini supaya nanti LCD barunya bisa terpasang untuk soketnya. Karena tadi lumayan keganjal ya. Ini kita pasang dulu baterainya. Oke, ini sudah terpasang baterainya. Kita lanjut untuk memasang soket LCD. Nah, ini sudah proses booting ya guys. Nanti kita tes setelah bootingnya selesai. Oke, ini bootingnya sudah selesai. Mulai kita tes ya. Kita konfirmasi ke usernya dulu. Kita tanya untuk pin layarnya ya.
Oke, ini normal ya guys. Untuk LCD yang barunya sepertinya tidak ada kendala. Ini agak responnya agak lambat karena HP-nya mungkin sudah lemot juga ya guys. Oke lah, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung eksekusi aja ya. Nah, ini kita congkel untuk LCD depannya. Kita cari selahnya dulu guys, di bagian mana yang bisa dicongkel, karena ini kita tidak menggunakan blower ya, atau pemanas. Nah, kalau teman-teman punya blower atau pemanas, itu bisa kalian gunain untuk memanaskan LCD lamanya ini supaya lemnya tidak mengeras. Nah, setelah berhasil kita congkel, kita mulai geser pelan-pelan seperti ini guys. Ini kalau kita lihat dari awal tadi, sepertinya HP ini belum pernah dibongkar, tapi kok ini lumayan keras ya, seperti pernah dilem, maksudnya dilem ulang gitu. Coba kita lihat guys. Oh, ini ada bekas lemnya guys. Jadi kemungkinan sebelumnya ini untuk LCD-nya ini mungkin pernah terlepas ya, jadi dilem ulang dari depan, itu di bagian frame LCD-nya ini, bukan di pinggirannya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini di bagian frame LCD ini banyak sekali untuk lem-lem yang meluber ya. Oke, ini kita lanjut aja bersihkan lem lamanya.
Nah, setelah berhasil kita bersihkan untuk lem lamanya, kita mulai buang sisa-sisa debunya ya. Nah, ini gunain kuas seperti ini. Oh ya, jangan lupa ini teman-teman, kita bersihkan dulu di bagian kamera depannya, karena tadi kan banyak debu-debu dari lem lamanya itu. Jadi kita bersihkan dengan dilap pakai tisu ya, atau kain ya. Selanjutnya kan kita berikan lem ke bagian frame LCD-nya seperti ini. Nah, ini harus rata ya teman-teman. Nah, ini di bagian kanan atas ini itu ada sensor proximity, itu jangan sampai kita tutup menggunakan lem ya, atau bisa kalian lem tapi jangan banyak-banyak di bagian situ ya. Lanjut lagi, setelah selesai kita kasih lem, kita mulai siapkan untuk LCD barunya. Nah, ini Om Siman kasih tambahan untuk apa namanya, fleksibel bawahnya nih ya. Ini kita kasih solasi anti panas guys. Tujuannya supaya nanti saat kita pasang itu lem tidak menempel ke fleksibel LCD di bawah ini. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, ini kita rekatkan seperti ini untuk fleksibel untuk solasi anti panasnya. Nah, seperti itu ya guys. Karena dari LCD barunya ini untuk bagian bawah itu tidak tertutup, jadi rawan sekali tuh terkena lem. Oke, lanjut aja kita pasang di ke frame LCD-nya. Nah, ini kita pastikan presisi ya teman-teman. Kita urut seperti ini pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Kita hanya memastikan LCD-nya presisi ke frame. Setelah itu kita pasang untuk soket LCD-nya.
Lalu kita pasang juga untuk baterainya. Nah, ini kita tes untuk, nah ini sudah mulai proses booting ya guys. Lanjut aja, kita tutup dulu kap mesinnya seperti ini, kita pasang kembali. Nah, setelah itu kita ikat karet dulu sebelum kita tutup ke bagian backdoornya. Nah, kita ikat karet seperti ini supaya lemnya itu bisa merekat ya guys. Setelah kering, ini kita mulai lepas lagi untuk perekat, untuk ikatan karetnya. Lalu kita tutup backdoor belakangnya. Nah, ini kita pijit-pijit seperti ini. Ini juga jangan terlalu ditekan ya, karena LCD baru seperti ini rawan sekali saat lemnya belum mengeras sempurna. Nah, ini sudah hidup normal, kita tes volumenya juga normal. Oke, sampai jumpa.